Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rasa syukur tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmah dan karunia-Nya. Wabil khusus fi syahri Ramadan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang kita masih tetap dengan ikhlas dan kuat untuk menjalankan aktivitas keibadahan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta didik SD Islam At-Taqwa yang sangat membanggakan. Berjumpa lagi kita dalam program ceramah Ramadan penghantar berbuka di hari yang ke-24. Dan insyaallah pada sore ini kita akan membahas mengenai manusia yang dirindukan surga. Teman-teman sekalian, tujuan hidup manusia di dunia ini sebagai orang yang beriman tidak lain dan tidak bukan yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kebahagiaan yang hakiki, tiada kesempurnaan kenikmatan yang hakiki selain kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang Allah berikan kepada kita umat Islam yang beriman kepada Allah, yang menghambakan diri kepada Allah adalah al-jannah, yakni surganya. Dalam beberapa penjelasan di dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan bahwa surga mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan begitu indah. Penjelasan di dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita betapa indah dan nikmatnya kehidupan di surga nanti. Oleh karena itu, tujuan dari hidup kita di dunia ini, yakni menghambakan diri kepada Allah, adalah untuk mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian dan para hadirin, tentunya Allah akan memberikan surganya kepada umat muslim yang beriman kepadanya, kepada umat muslim yang bertakwa kepadanya, dengan hal-hal yang tentunya menjalankan segala syariat yang Allah perintahkan. Allah memberikan surga sebagai balasan, sebagai imbalan bagi manusia yang betul-betul menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mutasyaqatun arba'ah, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mat'amil ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan." Rawahu At-Tirmizi wa Abu Daud an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin dan teman-teman peserta didik SD Islam At-Taqwa, tentunya kita berupaya, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tiket surga Allah itu dengan benar-benar menjalankan apa yang telah Allah syariatkan, apa yang telah Rasul Muhammad SAW ajarkan. Tentunya tidak ada satupun manusia di bumi ini yang beriman kepada Allah yang tidak ingin dinanti-nantikan, yang tidak ingin dirindukan oleh surga.
Rasul sudah menjelaskan di dalam hadisnya yang baru saja disampaikan bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Tentunya kita berupaya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke dalam salah satu golongan tersebut. Kita lihat dan kita tengok aktivitas keibadahan dan aktivitas yang kita lakukan saat ini. Apakah kita sudah masuk ke dalam salah satu dari 4 golongan tersebut? Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan hudalin nas, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Al-Quran berisi firman-firman Allah yang merupakan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Sudah selayaknya, sudah sewajibnya, dan sudah semaksimalnya kita harus betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Tentu ketika kita ingin mengetahui apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kita mesti membaca Al-Quran tersebut. Bukan hanya sekedar membaca, kita pun mesti mentadaburi, mesti merenungkan, mesti meresapi apa makna yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Ketika kita ingin mentadaburi, diawali dengan kita membaca, dan jadikanlah aktivitas membaca dan mentadaburi Al-Quran sebagai aktivitas dalam keseharian kita. Sungguh sangat bagus ketika di bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Orang berlomba-lomba untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Itu sangat bagus sekali. Tapi alangkah sangat bagusnya di luar bulan suci Ramadan, di 11 bulan lainnya, kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Kita jadikan aktivitas tilawah wa tadabbur ilal Quran sebagai aktivitas keseharian kita. Tidak perlu banyak-banyak ayat. 1 ayat saja kita membaca, kita mentadaburi dengan melihat artinya, dengan memahami maknanya, dan meresapi di dalam hati dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Yang kedua, hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan. Ada pepatah mengatakan, lidah tak bertulang. Namun ketika lidah atau lisan ini berkata yang menyakitkan, maka lukanya itu akan sangat dalam, melebihi luka senjata tajam. Artinya apa teman-teman? Lisan ini merupakan cerminan dari sikap seorang muslim atau sikap seorang muslimah. Ketika dia mampu menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang menyakiti orang lain, dari kata-kata yang mungkin bisa membuat orang lain itu marah atau emosi, maka itu cerminan dari sikap seorang pribadi muslim atau muslimah tersebut. Pandai memang kita mengatakan untuk menjaga lisan kita, tapi terkadang dalam keseharian kita, kita pun masih terpleset dengan sering atau terkadang menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari dari lisan kita. Oleh karena itu, sadarilah diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa menjaga lisan kita? Apakah kita sudah bisa mengontrol, mengoreksi apa yang kita katakan kepada orang lain? Kalau kita tidak ingin menyakiti orang lain, maka diamlah. Kalau kita ingin memberikan hiburan kepada orang lain, maka berkatalah. Ini yang kedua, menjaga lisan. Apakah kita sudah masuk ke dalam golongan yang kedua ini? Yang ketiga, mat'amul ji'an, memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Teman-teman sekalian, Allah berikan rizki kepada seluruh manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Terlebih bagi yang beriman, Allah hamparkan rizki di muka bumi ini. Tinggal kita ingin mencarinya atau hanya ingin berpangku tangan saja. Tentunya kalau kita ingin menggapai rizki Allah Subhanahu wa taala, harus dengan berikhtiar. Namun terkadang ikhtiar atau usaha yang kita lakukan tidak sebanding hasilnya dengan ikhtiar yang kita lakukan.
Apakah Allah tidak berlaku adil? Tidak. Allah memiliki sikap yang maha adil. Ketika kita sudah berikhtiar sangat keras menurut kita, tapi hasil yang kita dapatkan tidak sesuai, Allah memberikan satu ujian kepada kita agar kita menjadi orang yang naik kelas derajatnya. Apa ujiannya? Agar kita menjadi orang yang bersabar. Agar kita menjadi orang yang harus mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita, apakah ikhtiar atau usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan jalan Allah atau belum. Namun pada kenyataannya teman-teman, masih banyak saudara-saudara kita yang sudah berusaha dengan keras, namun hasilnya masih belum maksimal. Mereka hidup dalam kekurangan. Terlebih di kota-kota besar seperti Provinsi DKI Jakarta ini, masih kita dapati saudara-saudara kita yang masih kekurangan hidup. Nah, kita sebagai orang yang memiliki kelebihan, jangan pernah kita pelit. Jangan pernah kita menahan harta kita. Ingatlah, dalam harta yang kita miliki ada hak anak-anak yatim, kaum duafa dan fakir miskin. Ringankanlah tangan kita untuk memberikan makan kepada mereka. Ringankanlah tangan kita untuk membantu kesulitan dan kesusahan mereka. Apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu bukan mengurangi harta kita, tapi itu merupakan tabungan kita di akhirat kelak. Ingat, ketika kita menabung untuk akhirat, pelipat gandaannya dari Allah di luar perkiraan dan hitung-hitungan manusia. Kalau kita menyimpan uang di bank syariah, tentu ada kelebihan bagi hasil atau mudharabah dari uang yang kita simpan. Itu bisa kita hitung. Kita simpan berapa nominalnya, dalam jangka waktu berapa bulan, itu ada hitung-hitungannya. Dan kita bisa mengetahui. Tapi kalau kita menabung untuk akhirat, ingatlah, Allah janjikan harta kita akan bertambah di yaumil akhir nanti. Harta kita akan bertambah di hari akhirat nanti. Ringankanlah tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita dengan memberi makan kepada mereka. Terlebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Apakah kita sudah masuk golongan yang ketiga ini? Dan yang keempat adalah golongan yang dirindukan surga, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Shaim fi syahri Ramadan. Puasa yang hakiki di bulan suci Ramadan bukan hanya puasa untuk menahan lapar dan menahan haus. Kalau kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu puasa yang serendah-rendahnya berpuasa. Tapi kita mesti berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan dari rasa emosi kita, menahan kesabaran kita, menahan lisan kita untuk tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dinamakan dengan berpuasa. Kita juga bisa menahan rasa malas kita ketika kita ingin beribadah qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menahan rasa pelit kita ketika kita ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah teman-teman ini dinamakan dengan puasa yang hakiki di bulan suci Ramadan. Marilah teman-teman, apakah kita sudah masuk ke dalam golongan yang keempat ini juga? Orang yang berpuasa betul-betul dengan hakiki di bulan suci Ramadan ini. Dari 4 golongan ini, kita berdoa dan berupaya sekuat mungkin untuk menjadi salah satu atau menjadi keempat-empatnya orang yang dirindukan oleh surga. Yakinlah teman-teman, kehidupan di dunia ini adalah sangat fana. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Dan tujuan akhirat kita adalah menggapai jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini bisa menambah amal ibadah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.